Kita akan kembali berbincang siang hari ini, saudara. Masih ada Mbak Titi dan juga Mas Arief di sini. Mas Arief, kita masih fokusnya ke Papua dan Papua Pegunungan. Kalau Papua Pegunungan ini kan anak baru lah ya Mas ya di pemilu tahun ini gitu. Ini sementara Papua tahun 2019 juga terakhir ya berarti rekapitulasinya. Ya. Nah, terakhir. Ya, itu sebenarnya apa sih kendala di Papuanya karena infrastrukturnya atau apa Mas? Kenapa selalu Papua yang berulang? Kalau berdasarkan pengalaman ya, biasanya di sana itu terjadi perdebatan yang cukup panjang selama proses pembahasan. Nah, KPU kan harus merespon itu. Tidak bisa ketika orang menyampaikan catatan, menyampaikan keberatan, KPU laju saja gitu nggak boleh. KPU harus memberikan tanggapan atas catatan-catatan itu. Nah, kemudian saksi juga akan merespon balik. Apakah tanggapan itu bisa diterima atau tidak gitu loh. Nah, di situ terjadi dialog yang biasanya kalau permasalahannya cukup banyak ya akan membuat prosesnya lebih lama. Karena kalau dilihat dari jumlah data kuantitatif ya, misalnya berapa jumlah pemilih, berapa jumlah TPS, berapa jumlah kecamatan, berapa jumlah kabupaten kota misalnya. Itu kan nggak banyak di sana gitu loh. Masih jauh lebih banyak di kota-kota besar di Jawa gitu kan. Itu lebih banyak. Nah, kalau seperti kemarin kan Jawa Barat juga terakhir kan, dia lebih karena jumlahnya cukup banyak gitu loh. Proses di kecamatan lama karena TPS-nya banyak, proses di kabupaten kota lama karena kecamatannya banyak, karena jumlahnya banyak. Tapi kalau Papua pengalaman kita ya biasanya karena memang banyak catatan-catatan, banyak keberatan-keberatan. Nah, karena proses sekarang sudah sampai di rekap nasional, diasumsikan ya seluruh proses di tingkat provinsi sudah selesai semua, sudah tuntas. Proses di kabupaten kota udah beres, nggak ada persoalan gitu kan, sehingga naik ke tingkat nasional. Nah, saya membuka Sirekap KPU ya. Tapi saya agak kesulitan untuk mengambil kesimpulan sudah berapa TPS ya yang sudah diupload di KPU. Karena tabel rekapitulasi yang selama ini ditampilkan dalam bentuk diagram itu nggak ada gitu kan. Jadi kita mesti ngecek satu persatu. Nah, saya mengecek 2 provinsi yang belum selesai, belum rekapitulasi di tingkat nasional. Misalnya kita mulai dari Papua Pegunungan ya, karena sudah datang dia. Papua Pegunungan itu punya 252 kecamatan. Tapi sampai dengan berdasarkan Sirekap ya, per jam ini, tanggal 20 Maret 2024 pukul 10.32 itu belum satu pun formulir D. Jadi kalau di kecamatan itu namanya formulir D, hasil kecamatan, itu di-upload di Sirekap. Oke, jadi masih 0. Jadi kita 0. Jadi kita nggak bisa ngecek di situ dokumennya udah lengkap belum, semua tanda tangan apa tidak, saya nggak bisa ngecek. Kemudian kita naik ke tingkat kecamatan. Ya, Papua Pegunungan itu punya, itu tadi yang kecamatan. Lalu kita di tingkat kabupaten kota. Papua Pegunungan itu punya 8 kabupaten kota. Nah, kan kemarin rekap di provinsi, mestinya kabupaten sudah tuntas semua. Nah, itu juga belum ada yang diupload. Formulir DB. Masih 0 juga? 0 juga. Jadi kalau di kabupaten kota itu namanya formulir DB, formulir DB hasil. Kalau bagian yang menuliskan tentang angka itu ya. Ini juga masih 0 dari 8 kabupaten kota. Lalu tingkat provinsi ya tentu 1 ya. Ini juga 0 juga. Nah, kalau saya lihat dari 38 provinsi yang belum upload form provinsi itu ada Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Padahal kalau dia sudah datang di tingkat nasional artinya rekap di provinsi sudah selesai gitu ya. Nah, walaupun di provinsi-provinsi yang lain ada yang lengkap, ada yang kurang ya. Misalnya Aceh misalnya 290 kecamatan baru selesai diuploadnya 221. Kabupaten kotanya misalnya dari 23 kabupaten kota yang sudah diupload 21 misalnya gitu. Bali misalnya dari 57 kecamatan baru selesai 46 yang diupload ya. Kabupaten kota sudah tuntas 100%, dari 9 kabupaten kota 9 sudah diupload.
Banten sudah tuntas ini, kabupaten kota dan kecamatannya. Bengkulu juga sudah tuntas. DIY juga sudah selesai. DKI Jakarta juga sudah tuntas. Tapi ini yang saya lihat di sini karena rekap itu kecamatan, kabupaten kota sama provinsi. Kalau mau lihat TPS itu ceknya dari bukan rekapitulasi hasil pemilu, tapi hitung suara. Nah ini hitung suara, kalau di folder hitung suara nanti kita bisa cek lagi berapa TPS yang sudah di-upload. Gitu. Tapi karena nggak ada rekapnya ini kita susah, kita harus lihat satu-satu sejumlah 823.000 TPS. Itu memang, jadi mestinya kan angka-angka ini sudah ada ya. By system kan tinggal dia tampil sendiri gitu. Bukan kerja. Kalau ada anomali ya diperbaiki kan. Iya jadi saya tuh kadang-kadang bagaimana ini Mbak Titi ini kan juga sebenarnya sempat jadi obrolan orang-orang gitu. Kok tiba-tiba di Sirekap tabulasi diagramnya dihilangkan. Meskipun kalau kata KPU ya Sirekap kan alat lain, yang penting kan penghitungan berjenjang ini. Gimana Mbak? Ya janji KPU kan yang angka ditutup tapi C hasil tetap di-upload. Ternyata C hasil pun mengalami stagnasi. Jadi berhenti atau nyaris berhenti. Adapun penambahan tapi minor sekali. D hasil di kecamatan juga demikian. D hasil kabupaten kota juga ada yang diupload tapi tidak menyeluruh. Harusnya kabupaten kota kan tidak ada hambatan. Nah pertanyaannya adalah akhirnya spekulatif kan kita. Ini yang disahkan benar ya? Benar nggak sih sesuai dengan TPS? Karena instrumen kita untuk mengkomparasi itu kan hanya C hasil, dan itu sebagai publik kita akan dimudahkan kalau dia dikonversi menjadi data angka. Penjelasan soal anomali yang kemarin saja itu tidak tuntas. Soal kenapa ada pergeseran antara suara tidak sah yang pindah ke suara partai politik. Padahal itu kalau kan ada 20 lembar tuh C hasil yang diupload di Sirekap. Suara tidak sah itu untuk mempertegas ini kan pileg ya. Kalau yang saya bacakan tadi pilpres. Pileknya lebih buruk lagi datanya. Nanti kita lihat lagi. Karena saya komparasi di tempat saya di Tangerang Selatan, pilpres agak lebih baik daripada pemilu legislatif. Misalnya saja di TPS saya itu di Kelurahan Benda Baru, legislatifnya belum terunggah. Nah jadi kembali ke tadi ya, apakah kan tidak pernah ada penjelasan sampai hari ini, kenapa suara tidak sah yang ada di lembaran ke-20 itu bisa berubah masuk ke suara partai yang ada di lembaran ke-18. Kan jauh sekali lompatnya itu. Nah apakah itu teknologi ataukah itu ada operatornya atau seperti apa? Nah itu menggantung. Sesuatu yang tidak pernah dibuat terang benderang, dia akan terus-menerus menjadi spekulasi dan terbawa begitu menjadi kecurigaan. Tapi membahas soal Papua memang unik. Dari sejumlah catatan saya mengikuti pemilu di Papua ini, harusnya kita tidak menempatkan Papua itu seperti kelas 2 di pemilu kita. Karena saya pernah mengalami ketika proses rekap di KPU RI misalnya, ada ketidaksinkronan data, lalu ada salah satu politisi yang mengatakan, udahlah Mbak Titi ini kan Papua. Padahal tidak boleh begitu justru, karena ini Papua, afirmasi kita kan mewujudkan kualitas yang sama baiknya dengan daerah-daerah lain. Persoalan di Papua itu kompleks, satu ada persoalan geografis dan bentang alam. Dan itu memang menjadi hambatan, beberapa lokasi harus dicapai dengan transportasi udara, tidak bisa darat. Yang kedua persoalan keamanan. Makanya kemudian di hari pemungutan suara beberapa TPS itu tertunda. Dia tidak bisa pemungutan suara di 14 Februari. Yang ketiga ada persoalan teknis. Tadi ya distribusi logistik, lalu juga noken. Noken itu selalu mendapatkan keberatan dari para pihak. Walaupun diakui sebagai mekanisme konstitusional, noken itu kan memilih secara konsensus atau diserahkan kepada pemimpin adat atau pemilihan secara tidak langsung melalui penggantian kotak suara dengan noken begitu. Nah yang berikut juga ada persoalan dinamika proses. Dinamika prosesnya seperti apa? Dalam perjalanannya ada banyak rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi ulang. Dan itu juga diikuti keberatan-keberatan di dalam prosesnya. Yang akhirnya ada rekapitulasi ulang di beberapa tempat. Dan yang terakhir memang Papua ini mencatat ada persoalan integritas penyelenggara. Jadi kalau kita lihat data DKPP dari pemilu 2014-2019, provinsi dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tertinggi itu salah satunya adalah Papua. Ada juga Sumatera Utara begitu. Nah ini memang menjadi hal yang mestinya kan kita punya mitigasi ya.
tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, 2024 itu modalitasnya luar biasa. Penyelenggara pemilunya bukan pemain baru, ini bukan sesuatu yang persoalan yang mereka tuh orang kemarin sore. Tidak ya, mereka sudah bisa dapat hambatan. Pak Hashim ini 3 kali pemilu loh jadi anggota KPU. 2014, 2019, 2024. Teman-temannya yang lain mantan ketua KPU, ada anggota Bawaslu RI, ada pegiat pemilu gitu ya. Kok bisa gitu? Nah, ini menjadi pertanyaan. Lalu yang kedua juga saya kira anggaran tadi. Fasilitasinya luar biasa. Jadi ini pemilu yang terrealisasi di tengah tekanan dan tarik-menarik isu 3 periode. Perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu. Dan ketika akhirnya tarik-menarik jadwal, waktu makin mendekati tahapan, pendekatannya adalah ya anggarannya menjadi bombastis gitu. Nah, ketika itu tidak sepadan dengan misalnya kualitas kinerja tahapan, itu memang harus kita evaluasi. Banyak hal yang kita harus evaluasi, bukan untuk mencari-cari kesalahan atau mendiskreditkan apalagi mendelegitimasi pemilu, tapi justru karena kita ingin pemilu kita ini baik dan makin baik. Betul, semakin dewasa ini karena tadi sudah 6 kali, 2029 akan ada lagi, apalagi tadi Papua jadi sedih ya karena sudah 10 tahun tapi kayak stagnan gitu kondisinya di Papua. Mas Arief, di luar dari Papua ada beberapa kondisi juga yang harus kita jadi catatan, tadi Mbak Titi juga ngasih catatan. Kalau dari Mas Arief, mungkin gambarannya apakah memang kondisinya meskipun dengan SDM yang sama, aturan yang sama dan anggaran yang berkali-kali lipat, apakah berarti Mas Arief ngelihat ini memang faktor dinamika politiknya aja yang memang jauh lebih kencang dibandingkan dengan waktu Mas Arief? Ini sangat sulit untuk menyimpulkan ya apa problem yang sesungguhnya gitu ya. Mestinya kalau mereka sedang tidak pleno bisa hadir di sini, mereka perlu berdialog dengan kita. Gitu. Terus sekalian nanya ya sebenarnya ada apa? Tapi kan bedanya Pak Arief 2019 tidak punya benchmark serupa karena pemilu serentak pertama kan. Kalau sekarang kan ada benchmarknya di era Bapak. Jadi ya dulu pertama kali kami menerima beban ya menyelenggarakan pemilu serentak, Pileg dan Pilpres. Walaupun kalau di 2024 ini kan ditambah satu lagi ya, pilkada di akhir tahun. Tapi kan kami sudah merancang jadwalnya sehingga tidak ada beban yang bertumpukan dalam tahapan yang sama. Artinya tahapan pemilihan kepala daerah dan pemilu nasional itu bertumbukan gitu sehingga kerjanya sangat berat, itu kan nggak ada. Kita sudah rancang ini selesai baru kemudian mengerjakan ini. Nah mestinya dengan manajemen waktu yang seperti itu, teman-teman penyelenggara pemilu punya kesempatan yang cukup untuk bisa menyelenggarakan pemilu ini tentu jauh lebih baik daripada yang kita selenggarakan di 2014 maupun 2019 gitu. Kalau ngomongin efisiensi, Mbak Titi, ini sebenarnya kalau kita bicara lagi soal efisiensi, boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan rekapitulasi ini secara Zoom? Kalau saya baca di peraturannya, Pak Arief tolong koreksi ya. Yang pasti kan otentikasi dokumen itu harus cap basah ya Pak ya. Oke. Dan kalau saya lihat di peraturannya itu memang tidak ada larangan ya. Walaupun di dalam rekapitulasi disebutkan dihadiri oleh. Nah, dalam konteks saya nih, contoh saya menjadi ahli di pengadilan untuk perkara tindak pidana pemilu ataupun persidangan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu itu dimungkinkan untuk daring. Sumpah pun misalnya di Mahkamah Konstitusi ambil sumpahnya melalui daring begitu. Secara in person itu bisa dilihat. Nah, otentikasi dokumen itu kan dia membacakan dari jauh dan kemudian direkap secara nasional. Nah, itu yang setahu saya mestinya dimungkinkan, tetapi saya harus cek aturannya. Karena sempat misalnya disampaikan oleh KPU memang kan akan dilakukan via Zoom pegunungan Papua Pegunungan. Tapi kemudian diputuskan untuk charter pesawat dan mereka datang ke sini. Yang menjadi catatan tadi yang saya khawatirkan sebenarnya soal Papua dan Papua Pegunungan. Karena untuk Tolikara saja misalnya ditarik ke Jayapura ya. Dan kemudian mereka menyelesaikan irisan waktunya tuh mepet sekali. Apakah mereka berhasil melakukan pemberkasan sebagai prasyarat untuk dilakukan rekap secara nasional? Nah kalau tidak, jangan-jangan ini sekedar memindahkan lokus debat.
antara di Papua ke rekap nasional. Hanya aktornya saja berbeda. Kalau di Papua misalnya saksi di tingkat provinsi, kalau di nasional saksi di tingkat nasional. Concern atau kemudian penekanan yang perlu kita perhatikan satu, tenggat memang tidak boleh dilewati karena ini soal keyakinan, soal legalitas bisa di atas kertas. Tapi kalau ini dilanggar, legitimasi itu bisa sulit didapatkan karena publik berspekulasi kan. Prosedurnya saja cacat gitu ya. Nah, nanti dikait-kaitkan dengan hasil. Lalu tetapi bukan berarti kita menjadi sembarangan, asal-asalan di dalam merekap yang dua ini. Hanya demi mengejar tenggat misalnya persoalan-persoalan itu dengan pendekatan ya udahlah kalau ada keberatan ke MK saja. Nah, jadi tidak seperti itu. Tantangan KPU hari ini di rekap nasional mempertemukan dua aspek itu. Dia memenuhi tenggat waktu 20 Maret di saat yang sama, dia tidak mengabaikan kualitas dan juga hasil yang otentik di dalam penetapan. Mas Arief berarti boleh sebenarnya daring ini? Ya, sebenarnya nggak diatur seingat saya ya. Saya lagi ngecek peraturannya sebetulnya. Tapi kalau melihat beberapa hal dilakukan secara daring, misalnya saja pelantikan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Itu karena ini diselenggarakan di tengah-tengah tahapan pemilu, kadang-kadang nggak mungkin kita pergi ke sana untuk melakukan pelantikan. Mereka juga tidak mungkin didatangkan ke Jakarta. Itu dilakukan melalui Zoom. Gitu. Jadi daerah-daerah yang dekat Jakarta dipersilakan datang ke kantor KPU RI, tapi daerah yang jauh silakan di tempatnya masing-masing. Tapi prosedurnya sama, misalnya ada rohaniawan, kedua menandatangani berita acara pelantikan, semua sama. Hanya kehadirannya itu digantikan dengan melalui Zoom. Nah, apakah ini bisa dilakukan untuk rekapitulasi? Sepanjang yang saya tahu harus dijelaskan makna dihadiri. Nah, itu dihadiri itu apakah harus hadir bertemu secara fisik ataukah boleh hadir secara daring. Nah, gitu. Nah, kalau itu dimaknai bisa dimaknai dua-duanya, offline maupun online, ya berarti nggak problem gitu. Tinggal nanti bagaimana dengan dokumen-dokumen administrasi yang harus dipenuhi. Misalnya ada dokumen yang harus ditandatangani. Bisa nggak dengan jarak itu tapi dilakukan penandatanganan? Apalagi sekarang kan sudah terbit juga regulasi tentang digital signature. Nah, itu kan bisa juga harus dilakukan itu kalau memang dilakukan secara daring. Jadi kelengkapan administrasinya jangan sampai nanti justru menggugurkan substansinya. Gitu loh. Hasil pemilunya bisa dipersoalkan gara-gara apa? Gara-gara prosedur administrasinya salah. Gitu. Nah, itu kan administrasi mengalahkan substansinya nanti. Nggak boleh. Tapi apakah berarti ini bisa jadi catatan atau mungkin ada perbaikan undang-undang nanti tambahan? Betul, itu nanti mungkin bisa jadi bahan evaluasi ya, untuk kemudian disimpulkan apakah memang regulasinya perlu diundang untuk direvisi untuk mengganti yang semacam ini. Dihadiri ini. Makna dihadiri itu. Tapi Mbak Titi setuju nggak sih kalau memang makna dihadiri ini nanti akan diperluas skupnya, nanti jadi ternyata efisiensi akan lebih baik dengan kalau memang kepepet gitu akan dihadiri secara daring? Kalau di dalam peraturan KPU ini saya coba cek ya bahwa KPU di pasal 80 misalnya KPU melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional setelah menerima sampul kertas tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 begitu. Tetapi kalau di luar negeri kalau dia tidak bisa menyerahkan secara langsung maka itu bisa diunduh melalui dokumen Sirekap. Jadi ada ruang kalau di luar negeri itu kalau dia tidak bisa menyerahkan secara langsung diunduh melalui dokumen Sirekap. Karena kan pada dasarnya dokumen Sirekap itu merupakan hasil pindai dari dokumen yang otentik. Karena di dalam peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 disebutkan Sirekap itu sebagai sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara dan alat bantu di dalam pelaksanaan rekapitulasi. Kalau kita menggunakan pendekatan mutatis mutandis gitu ya, bahwa Sirekap bisa menjadi alat bantu di dalam menggunakan dokumen, harusnya hal itu dimungkinkan begitu.
Nah, tetapi kan dalam hal ini untuk saat ini KPU sudah menggunakan pendekatan hadir langsung, menyerahkan langsung. Nah, tadi bisa jadi verifikasi data itu adalah verifikasi apakah dokumennya sudah masuk sampul atau belum begitu. Harusnya kan ketika dimulai kalau kita lihat setiap proses rekap itu KPU-nya menyerahkan dokumen yang di dalam sampul yang tersegel dan kemudian dibuka dan dibacakan di depan forum begitu. Menjadi menarik adalah apakah teman-teman di Papua sudah sempat menyelesaikan itu karena jeda antara dia rekap di provinsi dengan dia harus pergi ke Jakarta itu kan mepet. Sangat dekat, mepet gitu ya. Ini kita akan ikuti prosesnya dan apakah itu akan menjadi catatan juga dari saksi yang hadir. Tapi ke depan saya berpikir kita harus ubahlah. Rekapitulasi manual ini harus bertransformasi menjadi rekapitulasi elektronik. Karena durasinya panjang sekali Mbak. Iya. Dan disitulah terjadi keraguan bahwa terjadi pergeseran, pindahnya suara tidak sah ke suara partai, penggelembungan, penambahan, pengurangan suara antar partai atau internal partai. Si rekap itu sebenarnya pendekatan yang dirancang oleh Pak Arief dan kawan-kawan di era pertama Pak Arief di KPU ketika kepemimpinan Pak Husni Kamil Manik, dulu namanya situng. Jadi yang saya tahu dulu KPU tuh punya roadmap teknologi kepemiluan. Jadi diawali dengan situng, 2019 tetap situng tapi situngnya naik kelas, input datanya walaupun manual ya, dia diunggah dan diinput secara manual. Sekarang lebih baik lagi karena difoto hasil yang otentik C plano, lalu kemudian dibaca oleh sistem. Sayang ada kendala di teknologi. Harusnya kalau ini bisa berjalan dengan baik dan KPU mampu merespon berbagai anomali dengan pendekatan yang akuntabel, 2029 kita berharap Mbak, rekap kita tuh sudah elektronik. Kita tidak perlu menunggu 35 hari gitu ya. Jadi kita itu tidak perlu menjadi negara dengan proses rekapitulasi salah satu yang paling lama di dunia. Oke. 35 hari. Tapi kan memang jumlah warga kita banyak Mbak. Oh tidak jadi kendala kalau teknologi itu bisa. Contoh misalnya kalau teknologi itu sudah bekerja, Brazil gitu ya sudah mulai memperkenalkan teknologi. Filipina mempergunakan electronic counting machine. Itu kita nggak perlu berdebat lagi quick count, berdebat lagi soal apa. Karena KPU-nya mampu menyajikan hasil yang cepat. Nah 35 hari itu betul-betul itulah di situ permainan suara terjadi. Kecurangan bisa terjadi. Karena ketika dia manual yang dapat akses itu kan hanya peserta pemilu dan penyelenggara. Publik itu tidak bisa masuk leluasa ke ruang-ruang rekap. Dan tidak semua partai punya saksi. Tidak semua caleg bisa mengakses dokumen yang dipegang oleh saksi. Dan rekap elektronik kalau dia dipersiapkan baik, prosesnya akuntabel, itu menjadi harapan bahwa 2029 kita bisa punya digitalisasi rekapitulasi suara. Aduh ini doa bersama amin ya Bang. Aduh capek banget karena ngeliatnya ini lagi susah sama soal ini masih banyak sekali hal-hal yang pasti akan kita bahas sambil menunggu ini KPU yang entahlah apakah sudah dimulai atau enggak. Nanti kita masih diskusi Mbak Titi dan Mas Arief. Usai jeda saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali nanti bersama Harjono Pramudito. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV.